Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu. Baiklah, kita bertemu lagi dengan Pak Guru, Pak Widodo, selaku guru matematika akan menemani kalian untuk belajar di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sehat, kalian sehat semua. Dan Pak Guru harapkan kalian fokus, konsentrasi, dan menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran ini supaya hasilnya benar-benar baik. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita buka dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah. Mari kita akan belajar bersama. Saya akan berusaha menyampaikan materi tentang pelajaran matematika kelas 4 sampai dengan kelas 6. Materi yang Bapak akan ajarkan yaitu membahas tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Sebelumnya kita akan, biar lebih semangat lagi, kita akan bersama-sama melakukan jel-jel yang akan Pak Guru pimpin. Baiklah anak-anak, kita akan bareng-bareng. Kalian di rumah, saya di sekolah. Kita akan jel-jel bersama. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Baiklah anakku sekalian yang berbahagia, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Yang selanjutnya, tujuan selanjutnya agar siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan kelipatan persekutuan terkecil. Apa manfaatnya kita belajar KPK? Banyak sekali anak-anak. Karena apa? Dalam Islam juga kita tidak boleh mengingkari janji. Nah, kita bisa merencanakan kegiatan yang dilakukan oleh 2 atau lebih orang untuk sama-sama kita lakukan kegiatan bersama-sama ataupun kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan bersama-sama. Nah, itu kita bisa membuat janjian atau kita bisa membuat rencana. Kita tulis, kita susun, oh nanti bareng kegiatan ini kita bisa lakukan bersama-sama. Atau kalau mau pergi ke tempat suatu kota, kita mungkin ada jadwal bis yang bermacam-macam. Berapa jenis bis nanti akan berangkat bersama-sama. Itu akan bisa kita ketahui kapan bis A, bis B, bis C itu akan berangkat bersama-sama. Kita bisa menunggunya, kita bisa merencanakan. Nah, itu berapa manfaat kita mempelajari KPK. Yang selanjutnya, Bapak akan memperkenalkan cara menentukan KPK itu
itu sebenarnya banyak sekali caranya. Ya, ini hanya beberapa cara saja. Nanti boleh kalian di rumah pelajari satu persatu caranya. Yang di kesempatan ini ada 5 cara. Yang pertama dengan cara menyusun kelipatan. Yang kedua faktorisasi prima. Yang ketiga teknik sengkedan. Yang keempat cara V. Dan yang kelima cara lain-lainnya. Nah, cara lain-lainnya itu nanti bisa dengan mencongak dengan cara cepat. Kita akan pelajari satu persatu. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan pelajari satu persatu cara menentukan KPK. Nah, yang pertama menentukan KPK dengan cara menyusun kelipatan. Sebagai contoh, KPK dari 9 dan 12. Nah, kita buat di situ kelipatan 9, kelipatan 12. Nah, saya akan coba di papan tulis karena di buku kurang. Kelipatan 9. Kelipatan 12. Nah, tulis 9, 12. Karena angka 9 dengan angka 12 lebih besar 12, nah kita fokus 9. 9 tambah 9, 18. Belum ada yang sama. Nah, 18 dengan 12 itu lebih besar 18, maka kita fokus 12. 12 tambah 12, 24. 18 dengan 24 itu lebih besar 24, maka kita fokus 18. 18 ditambah 9, 27. 27 dengan 24 lebih besar 27, maka kita fokus 24. 24 ditambah 12 berapa? Ya, betul. 36. 27 dengan 36 itu besar 36, maka fokus dengan 27. 27 ditambah 9, 36. Kita lihat di sini sudah ada yang sama. Maka ketika sama kita lingkari. Yang sama kita lingkari karena KPK kelipatan persekutuan terkecil yang paling kecil, maka langsung KPK-nya sama dengan 36. Begitu anak-anakku yang di rumah. Jadi cara menentukan KPK bisa dengan menggunakan kelipatannya. Bisa dimengerti anak-anakku? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kesimpulannya KPK dari 9, 12 adalah 36. 36. Oke. Selanjutnya cara yang kedua. Cara kedua yaitu dengan menggunakan
faktorisasi prima. Contoh yang tadi, KPK dari 9 dan 12. Kenapa sama? Biar hasilnya sama walaupun dengan berbagai cara. Yaitu kita buat faktorisasi prima dari 9. Tapi sebelumnya kita akan coba dulu ingat bilangan prima dulu. Bilangan prima. Yuk kita sebutkan bersama-sama. Bilangan prima dimulai dari 2. Selanjutnya 3. Berapa lagi? 5. Ya, betul. 5. Terus 7. 11. 13. Terus 17 dan seterusnya. Cukup ini. Kita lihat faktorisasi dari 9. 9. Kita lihat 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita langsung ke pembagian 3 karena 9 ada ganjil. Kita bagi 3. Maka 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dengan 3 sudah prima, maka sudah selesai. Kita lingkari bilangan primanya. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 12. Nah, 12 genap, bilangan genap, maka bisa dibagi 2. 12 dibagi 2. Ya, betul, hasilnya 6. 6 masih bilangan genap. Bisa dibagi 2. Maka kita buat bagi 2. 2 6 dibagi 2 hasilnya 3. 2, 3, 3. Sudah bilangan prima semua. Nah, bilangan prima kita lingkari. Oke. Sekarang kita tulis faktorisasi 9. Faktorisasi 9. Faktorisasi prima dari 9 3 kali 3. Faktorisasi dari 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, untuk cara menentukan KPK ini, faktor yang sama, pangkat yang terbesar. Faktor yang sama, 3 dengan 3 pangkat 2. Maka kita ambil 3 pangkat 2. Dikali faktor yang beda. Faktor yang beda adalah 2 pangkat 2. Nah, kita jabarkan 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 kali 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. 3 kali 3 9. 2 kali 2 4. 9 dikali 4 berapa? Ya, betul, 36. Jadi KPK dari 9 dan 12 dengan menggunakan cara faktorisasi prima didapatkan 36. Mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak sekalian. Nah, yang kita lanjutkan anak-anak,
Kita lanjutkan anak-anak. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan teknik sengkedan. Ada yang mengatakan cara tabel. Nah, teknik sengkedan juga menggunakan bilangan prima. Kita tulis ulang lagi tadi, bilangan prima. Tadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, langsung kita kerjakan di sini. Dengan menggunakan teknik sengkedan, 9 dengan 12, atau kita fokus 12 dulu, bisa dibagi 2, tapi 9 ganjil tidak bisa bagi 2, maka tulis 2. Kita tulis 2, berarti karena 9 tidak bisa bagi 2, tulis tetap 9. 12 bagi 2, 6. Nah, kita fokus lagi, 6 genap, bisa dibagi 2. Kita tulis 2. Karena 9 ganjil, tetap 9, karena tidak bisa bagi 2. Maka 6 dibagi 2, 3. Nah, selanjutnya 9 dengan 3 sama-sama ganjil dan bisa dibagi 3. Maka kita tulis di bawah KPK 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sekarang tinggal angka sisanya 3. Maka dibagi 3. 3 bagi 3, 1. Satunya tetap. Maka sudah selesai cara sengkedan. Nah, maka kita lanjutkan. KPK dari 9 dan 12 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Bisa 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 9 sama dengan 36. Sama anak-anak ya. Hasilnya juga 36. Selanjutnya, cara yang keempat adalah cara V. Nah, cara V ini ya karena berbentuk V, maka dikatakan cara V. Kita coba dulu, tapi kita bareng-bareng bahwa angka 9 dengan 12 itu angka tertinggi, bilangan tertinggi yang bisa membagi bilangan 9 dan 12 adalah sama-sama dibagi 3. Nah, 3 ini saya lingkari. 3 saya lingkari. Maka kita coba 9 bagi 3 hasilnya 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, setelah selesai, maka cara menentukan KPK-nya, tulis dulu 3 kali 3 kali 4. Kita hitung 9 kali 4, maka hasilnya juga 36. Sama anak-anak ya, hasilnya juga 36. Ini yang namanya metode cara mencari KPK dengan menggunakan cara V. Selanjutnya anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya KPK, yaitu cara yang kelima. Cara kelima ini saya namakan dan lain-lainnya. Nah, ini bagi siswa yang
Oke, contoh nomor 1 sama KPK dari 9 dan 12. Fokus 9 dan 12. Maka kita lihat angka 9 dengan 12 sudah urut. Yang paling besar adalah 12. Kita coba 12-nya kita kali 2. 12 kali 2 24. 24 dibagi 9 tidak bisa. Maka kita kalikan 3. 12 kali 3 hasilnya 36. Maka 36 bisa dibagi 9. 9 kali berapa hasilnya 36? Kali 4. Maka KPK-nya 36. Sudah ketemu. Terus nomor 2, KPK 10, 15 dengan 30. 3 bilangan. Kita coba. Angka yang tertingginya 30. 30 sudah bisa dibagi 10. Yaitu 10 kali 3. Berarti bisa. 30 bisa dibagi 15? Bisa. Yaitu 2. Karena 15 kali 2 hasilnya 30. Maka bisa kita ketahui, kita cari KPK dari 10 dan 15. KPK dari 10, 15 dan 30 adalah 30. Selesai. Nah, soal contoh nomor 3, KPK dari 28 dan 42. 42 tidak bisa dibagi 28. Kita kalikan 2, yaitu 84. Ternyata 84 bisa dibagi 28. Hasilnya 3. Karena 28 kali 3 hasilnya 84. Oleh karena itu KPK dari 28 dan 42 hasilnya 84. Mudah banget ya. Terus selanjutnya KPK dari nomor 4, KPK dari 24, 32 dan 48. Angka yang bilangan yang paling tinggi adalah 48. Ya, 48. Kita coba 48 dibagi 24. Hasilnya 2. Karena 24 kali 2 hasilnya 48. Kita tinggalkan 24. Kita fokus 48 dengan 32. Tidak bisa dibagi 32 karena 32 kali 2 64. Kita kalikan 2. 48 kalikan 2 96. Nah, 96 bisa dibagi 32, bisa dibagi 24. Maka 96 itu 24 kali 4. 96 itu 32 kalikan 3. Oleh karena itu KPK dari 24, 32 dan 48 hasilnya 96. Nah, contoh yang kelima. KPK dari 60 dan 90. 90 tidak bisa dibagi 60. Karena 60 kali berapa hasilnya 90 tidak bisa, tapi tidak bulat. Di sini dicari hasilnya bulat. Kita kalikan 2. 90 kali 2 180. Ternyata 180 bisa dibagi 60. Hasilnya 3. Maka 60 kali 3 hasilnya 180. Oleh karena itu KPK dari 60 dan 90 hasilnya 180. Begitu anak-anak. Jadi ternyata KPK itu mudah. Tidak ada yang susah. Bisa dipahami anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan
KPK, yaitu problem solving, menyelesaikan masalah. Soalnya yang nomor 1, bus Aneka berangkat dari terminal setiap 15 menit sekali. Sedangkan bus Jaya berangkat dari terminal setiap 25 menit sekali. Pada menit keberapakah kedua bus akan berangkat bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Berarti yang pertama itu bareng-bareng dulu, bus Aneka dan bus Jaya. Nah, persoalan ini karena kelipatan, jadi ini bisa menggunakan KPK. Kita cari dulu unsur yang ada dalam soal, yaitu bus Aneka. Bus Aneka setiap 15 menit sekali. Bus Jaya setiap 20 menit sekali. Kita pakai faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 15. 15 ganjil, tidak bisa dibagi 2. Kita coba bagi 3. 3 kali berapa hasilnya 15? Bisa? Ya, betul. 3 kali 5. 3 dengan 5 sudah bilangan prima. Maka kita lingkari yang prima. Selanjutnya faktorisasi, kita buat pohon faktornya 25. 25 belakangnya 5. Tidak bisa dibagi 2. Tidak bisa dibagi 3. Bilangan yang tidak bisa dibagi 3 ketika dijumlahkan itu tidak bisa dibagi 3. 2 ditambah 5 hasilnya 7. 7 bukan kelipatan 3, maka tidak bisa dibagi 3. Kita naikkan, sebenarnya lebih mudah. Belakangnya 5, kita bagi 5 aja. 5. Nah, 5 sudah bilang prima, kita lingkari. Nah, kita buat faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 15. Faktorisasi prima dari 25. Kita coba 15 3 kali 5. 25, 5 kali 5. Maka 3 kali 5 karena beda tulis 3 kali 5. 5 kali 5 karena sama maka 5 pangkat 2 karena ada 2 yang sama kita kotak. Nah, cara menentukan KPK-nya, KPK-nya yaitu faktor yang sama pangkat yang terbesar. 5 dengan 5 pangkat 2, yang lebih besar 5 pangkat 2 dikalikan faktor yang beda, kalikan 3. Maka 5 pangkat 2, 5 nya ada 2, 5 kali 5 kali 3. Hasilnya berapa? 5 kali 5, ya betul, 25 kali 3 75. Nah, 75. Jadi kedua bus berangkat bersama-sama, bisa dari sini. Jadi
kedua bus berangkat bersama-sama untuk kedua kalinya pada menit ke-75. Seperti ini. Bisa dipahami anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami soal cerita ini. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan latihan soal yang kedua. Ini tipenya HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi butuh pemahaman yang lebih tinggi. Dan kalian Bapak harapkan untuk lebih fokus. Nah, soal yang kedua kita selesaikan bersama-sama, yaitu kelipatan persekutuan dari 4, 9, dan N adalah 108. Tentukan nilai terkecil dari N. Nah, tipenya soal HOTS. Gimana caranya? Kita akan bersama-sama. Langkah yang pertama, kita buat faktorisasi dari 4. Faktorisasi prima dari 4. Nah, kita ulang lagi bilang prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan selanjutnya. Nah, kita buat faktorisasi atau pohon faktor dulu dari 4. Walaupun ada cara langsung 4 itu 2 kali 2. 4 bisa bagi 2. Hasilnya 2. 2 dengan 2 sudah bilangan prima. Kita lingkari. Selanjutnya kita buat pohon faktor dari 9. 9 ganjil, tidak bisa bagi 2, maka kita langsung bagi 3. Ternyata 9 itu 3 kali 3. Sudah prima semua. Kita lingkari. Nah, langkah selanjutnya kita buat faktorisasi dari 108. 108 genap, maka bisa dibagi 2. 100 dibagi 2 50, 8 dibagi 2 4, maka hasilnya 54. 54 genap, maka bisa dibagi 2. 50 bagi 2 25, 4 dibagi 2 2, 25 ditambah 4 hasilnya 27. Nah, 27 ganjil, maka tidak bisa dibagi 2. Kita coba bagi 3. 2 ditambah 7 9, maka kelipatan 3 kita bisa bagi 3. 3 kali berapa? Kita balik. 3 kali 9. 9 ganjil, bisa dibagi 3. 3 kali 3. 2, 3, 3. Sudah prima semua. Kita lingkari. Nah, seperti ini anak-anak ya. Langkah pertama. Langkah selanjutnya kita buat faktorisasi tadi. Faktorisasi dari 108. Faktorisasi 108 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. 2-nya ada 2 pangkat 2.
kali 3-nya ada 3 pangkat 3. Langkah selanjutnya gimana? Kita lihat 4 ini 2 pangkat 2. Kita coba 4. Ini 4 dulu. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Untuk 9 itu 3 kali 3 sama dengan, bisa kita sederhanakan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Nah, cara mencari, tentukan nilai terkecil dari n. Nah, kita gabungkan dari 108 tadi, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat, oh maaf ya, iya 9 benar ya, pangkat 2. Nah, untuk 108 pangkat 3. Oke, kita dekatkan yang 4 2 pangkat 2 di sini. 2 pangkat 2. Yang 9 3 pangkat 2 di sini. 3 pangkat 2. Nah, bilangan n kita tulis karena di sini ada 2 dengan 3, n sama dengan, nah, kita bandingkan karena KPK itu pangkat faktor yang sama, pangkat yang paling besar. Kita coba 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 2 sudah sama. Berarti kita fokus di faktor 3. 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 3 tidak sama. Maka dalam KPK kita ambil 3 pangkat 3. Maka n-nya hasilnya 3 pangkat 3. Ini itu cara menyelesaikannya. Maka n-nya hasilnya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? Kita hitung 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Jadi nilai n terkecil adalah 27. Begitulah caranya anak-anak. Jadi cara mengerjakan soal HOTS yang berhubungan dengan KPK. Sekali lagi Bapak harapkan kalian bisa memahami, dan sebenarnya kalau kita rajin berlatih maka matematika itu dikerjakan menurut saya adalah mudah. Dan mudah-mudahan kalian juga setelah melihat tayangan ini, pembelajaran hari ini, kalian merasakan bahwa matematika itu mudah. Oke, tidak terasa waktu sudah cukup dan Pak Guru rasa sudah selesai. Terima kasih anak-anak sekalian yang sudah menyaksikan atau mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Bila ada yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Dan kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.